Halo guys, welcome back to my video. Di video ini aku bakal menceritakan kisah aku, perjalanan aku tentang kehidupan setelah lulus dari SMA. Nah, pas banget nih waktunya bagi kalian-kalian yang kelas 12 yang lulus tahun ini dan bingung keputusan apa yang bakal kalian ambil, apakah ingin kuliah, kerja, atau kerja sambil kuliah. Bisa banget kalian tonton video aku sebagai bahan pertimbangan tentang keputusan yang akan kalian ambil nanti, guys. Jadi guys, waktu aku kelas 12, ketika aku membicarakan dengan orang tuaku apa ekspektasi mereka terhadap aku setelah lulus kuliah nanti, apakah mereka ingin aku kerja atau ingin aku kuliah atau ingin aku kuliah sambil kerja, itu aku tanyakan kepada mereka. Dan ternyata mama dan bapakku memiliki dua ekspektasi yang berbeda. Mamaku berekspektasi bahwa aku kerja terlebih dahulu, gak apa-apa kuliah, tapi kerja dulu sambil ngumpulin uang untuk kuliah nanti. Karena kan pastinya ya guys, kuliah itu membutuhkan sangat banyak biaya. Dan bapak aku itu berekspektasi aku kuliah guys. Aku kuliah, tambah ekspektasinya itu kuliahnya di luar kota. Dengan dilema yang ada, akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Tapi aku tetap daftar kuliah. SPAN SNBP aku nggak diterima, dan aku daftar UMPTKIN. Aku nggak ikut SNBT ya, aku nggak ikut. Aku ikutnya UMPTKIN karena sengaja pengen masuk UIN di tengah teman-teman aku yang pada sibuk persiapan ujian SNBT UMPTKIN. Aku nggak belajar sama sekali, dan itu membuat aku jadi kayak berpikiran nggak mungkin kepilih di pilihan pertama aku. Sedangkan aku pengen masuk di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Jadilah aku milih UIN Bandung. Karena apa? Karena kan aku mikirnya nggak mungkin juga kan aku keterima di Bandung dengan semangat aku yang pas-pasan itu. Dan aku pengennya kuliah di Cirebon, gak mau jauh dari orang tua juga. Jadilah aku milih pilihan 1, kampusnya UIN Bandung. Pilihan 2-nya barulah IAIN Cirebon dengan jurusan yang sama, komunikasi penyiaran Islam. Pilihan ketiganya sama IAIN Cirebon, tapi jurusannya sejarah peradaban Islam. Halo guys, ganti background karena di luar hujan. Aku tadi habis tutup warung dan sekarang pindah ke kamar. Lanjut, tadi sampai setelah pengumuman UMPTKIN, aku dibuat shock berat karena keterima ternyata guys, aku di UIN Bandung. Dan di situ aku berpikir bahwa masuk UIN Bandung adalah sebuah pencapaian yang ingin aku banggakan ke orang tua aku gitu loh. Kayak itu adalah sebuah pencapaian yang besar menurut aku guys. Karena kan hidup aku ini jarang banget aku ada prestasi yang bisa aku banggakan ke mereka gitu. Tapi Mama sempat nggak setuju, dan disitulah drama dimulai. Tapi ini doain guys, jika aku di Bandung, aku mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya public speaking aku, kepercayaan diri aku, interaksi dengan orang yang sebelumnya aku kurang bisa ya berinteraksi dengan orang, sekarang udah mulai agak pede berinteraksi dengan orang, nggak takut lagi. Dan aku nggak akan bisa guys nge-tag video kayak gini kalau aku nggak kuliah di Bandung. Sengaruh itu gitu. Aku dapat teman-teman yang baik juga di Bandung, baik banget, yang entah itu di Mahat atau di kelas, intinya mereka buat aku nyaman lah di situ. Terus di Bandung juga banyak tempat wisata yang aku kunjungi, dan pastinya banyak kenangan yang aku buat di Bandung gitu guys. Satu semester aku jalani dengan baik-baik saja. Tibalah liburan
akhir semester 1 aku pulang ke Cirebon, dan sampai di Cirebon ternyata ada satu hal mendadak, sangat-sangat mendadak, yang mengharuskan aku untuk merelakan Bandung. Ini apa? Aku keluar dari Bandung. Aku ya nggak berhenti, tapi aku pindah ke Cirebon untuk ngambil kelas karyawan biar aku bisa sambil kerja, guys. Jadi saat ini aku udah nggak di Bandung lagi, aku udah keluar dari Bandung. Kemarin juga aku habis ngambil beberapa barang aku di Bandung. Menjadi perpisahan yang sangat-sangat mengharukan dengan teman-teman aku, dengan Bandung, dengan kampus, dengan jurusan aku. Sebenarnya apa sih tujuan aku membuat video ini? Itu apa sih pesan yang ingin aku sampaikan ke kalian? Pesannya adalah, ketika kalian ingin mengambil keputusan, tuh berpikirlah dengan sangat-sangat panjang. Jangan sampai pikiran sesaat kalian dijadikan patokan untuk mengambil keputusan, guys. Jangan kayak aku. Ketika kalian ingin mengambil keputusan, itu harus dengan pertimbangan yang sangat-sangat panjang. Apakah ada pihak yang diberatkan dengan keputusan yang akan kalian ambil? Intinya harus sangat-sangat diperhatikan, karena kalau misalkan berat sebelah itu agak susah ya ngejalaninnya nanti. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti aku, dan harus berhenti di tengah jalan. Itu lebih sakit lagi. Sakitnya kayak gimana ya? Aku harus melepaskan tempat, orang, jurusan yang sudah sangat-sangat membuat aku nyaman, yang udah sangat-sangat cocok untuk aku gitu. Aku harus melepaskan itu. Dan jangan sampai ini juga terjadi di kalian, apalagi kelas 12 sekarang yang masih bingung, masih bimbang apakah kalian ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau kerja kan dulu kuliah. Jadi sekiranya ketika kalian mengambil keputusan itu enak di semua orang gitu, biar kaliannya juga yang menjalani enak, gak sakit hati di tengah jalan nanti. Itulah yang aku ingin sampaikan ke kalian. Ketika kalian ingin mengambil keputusan, berpikir panjanglah dulu. Jangan hanya karena keinginan sesaat kalian tanpa pikir panjang kalian ambil keputusan itu, jangan, guys. Tapi ketika aku misalnya ya, andaikan aku diberi kesempatan untuk mengulang waktu, apakah keputusan aku akan berubah tentang Bandung? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena di Bandung aku begitu banyak dapat pelajaran, guys. Salah satunya adalah ya kepercayaan diri ini. Kalau aku nggak kuliah di Bandung, aku nggak akan bisa nge-tag video ini dan menyampaikan kisah aku ke kalian. Keren nggak tuh? Terus dan teman-teman aku nggak bakal kenal mereka kalau aku nggak ke Bandung. Aku nggak akan pernah ngerasain apa itu osjur. Aku nggak akan pernah ngerasain jajan di DPR. Aku nggak akan ngerasain buru-buru kuliah. Intinya banyak banget pengalaman yang aku dapatkan di Bandung. Jadi kalaupun aku disuruh mengulang waktu, aku bakal tetap pilih Bandung sebagai jalan pertama aku setelah lulus kuliah, lulus SMA. Itu aja sih, guys, yang ingin aku sampaikan ke kalian. Bagi kelas 12 ya, yang lulus tahun ini tuh, mohon kembali dipikirkan dengan sangat-sangat panjang, dengan sangat-sangat yakin, dengan sangat-sangat penuh pertimbangan. Jangan sampai kalian menyakiti satu belah pihak, apalagi orang tua ya, karena bakal susah jalannya kalau ada satu orang yang gak ridho. Dan jangan lupa berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi jalan yang mudah, yang lancar jaya. Itu sih yang aku ingin sampaikan ke kalian mengenai kisah aku, perjalanan aku sampai berada di titik ini. Dan sekarang aku lagi kerja, guys, dan
kuliahnya lanjut di Cirebon, ambil kelas karyawan. Biar apa? Biar sambil kerja tuh guys. Tapi semoga kalian bisa menangkap apa yang ingin aku sampaikan ke kalian, dan semoga tidak ada yang kejadian seperti aku. Semoga jalan kalian diperlancar sama Allah. Semoga cita-cita kalian tercapai. Intinya tidak ada luka yang akan terjadi di dalam diri kalian. Sehat-sehat kalian, baik fisik maupun hati. Sehat-sehat, dan ya itu doa aku untuk kalian. Pertama bagi kelas 12, aku minta tolong banget ke kalian untuk berpikirlah panjang. Pertimbangkanlah dengan sangat-sangat baik keputusan yang akan kalian ambil untuk masa depan kalian sendiri. Mungkin itu aja sih yang aku sampaikan. Minta maaf jika apa yang aku sampaikan bertele-tele mungkin kalian gak ngerti ini, karena ini pertama kalinya untuk aku bikin konten edukasi. Itulah. Ini sih guys, segitu aja dari aku. Semoga pesannya bisa tersampaikan dengan baik, bisa ditangkap baik dengan kalian, dan bermanfaat. See you next time, bye.